warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Sidianata dari Manajemen Sekolah Vokasi Angkatan 2014. Untuk pertanyaan saat ini, saya akan menanyakan kepada Mas Ferdiansyah berkaitan dengan pengelolaan cara mengelola, bagaimana kita mengelola karyawan atau mitra kerja secara syariah seperti itu. Karena saya kan mungkin kan kalau secara syariah mungkin sedikit tahu mungkin kita harus bisa membagi kepentingan dan juga kerugian kepada masing-masing yang berkepentingan dalam perusahaan. Kita cuma mau menanyakan bagaimana cara mengelola atau mungkin mencari sistem kerja yang baik pada karyawan agar kita bisa mendapatkan mendapatkan cara pengelolaan yang baik secara syariah seperti itu. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk diberi kesempatan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani dari akuntansi Sekolah Vokasi 2013. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kakak-kakaknya di depan tadi yang sudah ngasih materi yang bagus banget menurut saya. Yang pertama, sebelumnya ini pertanyaannya dibatasi apa enggak? Soalnya saya ada 3 pertanyaan. Oh ya. Pertanyaan pertama, itu yang saya suka banget sama statement yang kira usaha yang dari Mas Ferry tadi. Jadikan usaha sebagai ibadahmu dan jangan jadikan ibadah sebagai usahamu. Gimana? Sebenarnya sebelum ini kan juga lagi nyoba usaha kan. Ini kan tiap saya kan bisnisnya kan namanya bisnis seraju Selasa Rabu Jumat. Jadi saya jualannya tiap hari Selasa Rabu sampai Jumat aja. Nah, tapi kendalanya saya itu karena cuma hari itu doang, jadi penjualannya itu ya kadang habis, kadang enggak, kadang kayak gitu. Nah, sementara saya sendiri tuh rasanya wah kalau nggak habis kan berarti saya maknanya kurang nih, berarti saya kelasnya kurang, sebenarnya kurang kayak gitu. Nah itu gimana sih caranya Mas merubah mindsetnya itu pada awalnya? Soalnya saya juga rasanya kayaknya saya kurang banyak sedekah deh, jadi dagangan saya habis kayak gitu. Jadi merubah mindsetnya itu awalnya kayak gimana? Terus yang kedua terkait dengan bisnis tadi, kan kita kan harus niru bisnis itu kan dari ini yang gayanya Rasulullah ya, yang harus jujur gitu. Nah, tapi pribadi kan kayak di bisnisnya saya tadi, saya rasanya kalau saya jujur saya kasih tahu HPP-nya saya kayak gitu kan, jadi kan orang kamu dulunya banyak ya kayak gini. Lalu bisnis yang secara jujur versi Rasulullah yang bisa kita terapkan kayak gimana sih untuk kehidupan di masa depan? Terkait dengan tadi kan kita punya harus bisnis yang itu niru gayanya Rasulullah. Tapi kalau saat ini menurut saya ketika saya harus jujur belak-belakan soal HPP bisnis saya kan jadi orang tuh udah tahu gitu, wah kamu ambilnya banyak jadi gimana. Mungkin saya masih berpikir kayak gitu. Kan padahal kita harus mencapai misi ekonomi tadi ya. Jadi gimana sih strateginya biar kita bisa mengaplikasikan teorinya Rasulullah untuk kehidupan sekarang? Terus yang ketiga terkait bisnis properti, kira-kira untuk mahasiswa kayak gini bisa nggak sih Mas untuk bisa bisnis properti kayak gitu? Soalnya itu kayaknya butuh strategi yang cukup rinci kayak gitu. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan sesuatu ya. Jadi tadi kan azan ya. Sebenarnya masuk sholat ya, tapi ini kan kita majelis taklim ya. Dan saya nggak apa-apa. Sebenarnya ini masukan aja buat panitia ya. Ini kan pembicaranya 3 banyak kan, waktunya kurang karena pembicaranya banyak. Jadi kalau dia masukkan aja ke depannya biar acara itu dia nggak bentrok pas azan kita kan. Kalau nggak boleh pas maghrib nggak boleh, waktunya terlalu dekat kan. Kita harus segera sholat. Tapi untuk ini ya kedepannya kita perbaiki lagi. Setelah ini jangan lupa juga sholat jamaah. Jadi jangan sendiri, tetap setelah taklim ini selesai kita sholat jamaah, jangan sendiri juga. Ini masukan buat panitia ya. Ini kan 3 nih
firman lagi kan banyak tuh nggak mungkin yang sebentar. Sebenarnya yang mau saya sampaikan banyak sebenarnya itu. Karena terbatas waktu juga, kalau bicara tiga banyak dan waktunya itu mulai juga tapi kan Indonesia kan molor tuh mulai kan kalau bisa dari pagi lagi itu masukan saya. Makasih. Untuk jawabannya yang pertama tadi apa ya? Pengelolaan karyawan secara syariah seperti apa ya? Di tempat saya terapkan sistem profesional dan keluargaan. Saya pernah ngalamin sistem kekeluargaan, pusing sendiri tadi. Orang banyak karyawan yang nggak disiplin, yang badung lah ini lagi. Akhirnya saya terapkan profesional juga. Kayak masalah sholat kan di peraturan saya terapkan. Ada yang bilang juga sholat itu dari hati mah, ada dari hati mah nggak boleh dipaksa. Tapi apa bedanya saya terapkan peraturan jangan telat, jangan nggak boleh sholat. Itu kan peraturan saya punya power di sini, saya punya kepemimpinan. Boleh, saya berbeda saya bikin peraturan yang lain dengan peraturan sholat. Kalau mau kerja sama saya, udah ikutin aturan saya. Kalau mau ya sudah. Gimana caranya ngatasin supaya mereka hidup juga profesional juga aturannya sanksi. Salah sanksi, nggak sholat sanksi bisa dikeluarkan kalau nggak batal. Jadi pakai profesional juga itu. Kalau model kan telat, ya nggak apa-apa. Saya yang dulu terus nggak apa-apa dia bikin. Saya pernah ngalamin itu. Sistem SDM, terus cari SDM, saya nyari muslim juga, saya cari. Dan saya tes juga pemahaman agamanya. Saat wawancara kerja, saya tanya juga tentang ilmu agama yang dia dapat. Insya Allah kalau dia takwa, orang udah memahami ilmu agama sedikit, alamnya juga bagus. Kedepannya kita ngaturnya gampang, lebih enak. Jadi itu untuk SDM. Kalau SDM sih sebenarnya seluruh perusahaan besar pun masalah utama tapi masih ada itu tetap SDM. Saya pun ini seperti ini masalah SDM masih ada. Jadi perlu perbaikan terus menurut saya SDM permasalahan yang paling sering timbul di semua perusahaan. Perusahaan gede itu tidak. Saya pernah dengan yang punya siapa itu dia ngomongnya SDM memang SDM itu memang yang paling berat menurut saya. Jadi perlu memang kita adanya evaluasi setiap hari. Tempat saya ada evaluasi setiap hari, kita ada sebelum buka kita evaluasi juga. Akhirnya kita kaji lagi apa kesalahan dan jangan lupa doa. Ini orang sering menyepelekan bismillah. Ini menyepelekan nih bismillah ini seperti apa? Kadang dia ngelakuin kesalahan, karyawan saya nggak kasir, mas saya salah itu nggak tanya, kamu tadi belajar bismillah. Lupa mas itu. Kemarin ada yang masang CCTV depan saya jatuh kemarin. Saya tanya, mas, tadi kamu mau bismillah? Oh iya mas. Nah itu kadang dia menyepelekan bismillah itu memperlancar kita loh. Jadi jangan sepelekan bismillah ya untuk memulai sesuatu. Dan terakhir juga doa.